Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang saluran distribusi atau distribution channel. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi ini merupakan jalur perantara yang dikelola oleh pihak perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Nah, jadi dalam saluran distribusi ini terdapat jalur yang dipakai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian barang sehingga siap dipakai oleh pihak konsumen atau pihak pengguna bisnis lain. Dalam pelaksanaan proses distribusi, perusahaan-perusahaan bekerja sama dengan pihak-pihak perantara untuk menawarkan produknya ke lingkup yang lebih luas atau lingkup pasar. Nah, jadi perusahaan-perusahaan tersebut itu memakai jasa pihak-pihak perantara untuk menawarkan produknya ke pasar. Dalam saluran distribusi ini terdiri dari pihak-pihak produsen, pihak-pihak perusahaan, terus agen, penyalur, yang terakhir adalah konsumen. Nah, jadi dalam saluran distribusi ini terdapat mata rantai yang saling terhubung oleh pihak-pihak tersebut, yaitu pihak yang terdiri dari saluran distribusi, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, pada slide ini kelompok kami mengambil definisi dari salah satu pakar, yaitu si Glenn Worter, yang berpendapat bahwa saluran distribusi merupakan sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik serta nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Nah, dari definisi dari kelompok kami maupun definisi dari pakar, kita dapat mengambil beberapa unsur penting. Yang pertama adalah jalur pemindahan produk dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah saluran pemindahan hak kepemilikan barang ke konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah saluran distribusi ini bertujuan untuk mencapai pasar tertentu, yaitu pasar akhir. Yang keempat, saluran distribusi merupakan suatu kesatuan yang melaksanakan sistem penyaluran produk. Perkenalkan, nama saya Cica Dewi Kintiamani, NIM 190-810-2010-39. Di sini saya akan membahas tentang fungsi saluran distribusi. Fungsi saluran distribusi itu yaitu untuk mengatasi kesenjangan dari waktu, tempat, dan kepemilikan untuk memisahkan barang serta jasa dari pemakainya. Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Jaslim Sladin, itu ada beberapa fungsi utama yang ikut andil dalam arus pemasaran. Yang pertama yaitu informasi. Informasi sangat dibutuhkan dalam suatu bisnis atau usaha, karena informasi dalam saluran distribusi juga informasi ini, di mana saluran distribusi mencari informasi dan kemudian menyebarkan informasi tersebut terhadap pasar yang dituju. Yang kedua itu promosi. Promosi sangat diperlukan karena promosi itu salah satu cara atau fungsinya untuk mengembangkan produk agar produk yang ditawarkan oleh saluran distribusi ini dikenal oleh pasar. Yang ketiga yaitu ada kontak, di mana beberapa saluran distribusi itu langsung berkomunikasi langsung dengan pembeli atau konsumen. Yang keempat ada penyesuaian di mana saluran distribusi ini menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dengan apa yang ditawarkan tersebut. Yang kelima ada negosiasi. Negosiasi ini di mana adanya tawar menawar dari saluran distribusi dengan konsumen untuk mencapai kesepakatan harga yang disesuaikan atau agar tidak ada kerugian antara satu sama lain. Yang keenam ada pemesanan. Apabila telah disetujui, maka diberikan pemesanannya itu akan diberikan kepada produsen oleh saluran distribusi tersebut. Yang ketujuh ada pembiayaan untuk menutupi pembiayaan saluran
untuk menutupi pembiayaan saluran distribusi tersebut, maka diadakan pembiayaan itu, dan pembiayaan itu bisa dilakukan melalui bank atau lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Yang kedelapan, pengambilan risiko. Pengambilan risiko di sini untuk mengetahui berapa risiko yang terjadi apabila melakukan penyaluran produk tersebut. Yang kesembilan ada kepemilikan fisik, yang ke-10 ada pembayaran, yang ke-11 ada kepemilikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe saluran distribusi. Tipe-tipe saluran distribusi ada beberapa macam, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu saluran distribusi konvensional. Saluran distribusi konvensional ini merupakan saluran di mana setiap organisasi ini berdiri secara independen tetapi dihubungkan secara vertikal. Jadi setiap organisasi di sini menatap sebaik mungkin organisasinya. Yang kedua ada saluran distribusi vertikal. Saluran distribusi vertikal ini merupakan saluran di mana ada saluran distribusi vertikal ini merupakan jaringan yang dikelola secara profesional dan terpusat. Yang ketiga ada saluran distribusi pemasaran horizontal, di mana saluran ini satu perusahaan atau lebih bergabung menjadi satu untuk memanfaatkan sumber daya atau maupun program untuk memanfaatkan pemasaran. Yang terakhir yaitu ada saluran sistem pemasaran multi saluran, di mana ada satu saluran atau lebih yang bergabung yang menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama. Pemilihan dan faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Menurut Lem dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu faktor pasar, di mana faktor pasar yang paling mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Pilihan tersebut sangat bergantung pada apakah produsen sedang menjual kepada konsumen atau pelanggan industri. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kebiasaan pemilihan yang berbeda. Pelanggan industri cenderung melakukan pembelian dalam jumlah banyak serta memerlukan jasa pelayanan yang lebih. Sedangkan konsumen hanya membeli dalam jumlah kecil dan tidak keberatan apabila tidak mendapatkan pelayanan. Faktor produk, di mana produk yang lebih kompleks maupun dibuat secara khusus atau customized cenderung mendapat manfaat dari saluran pemasaran yang lebih pendek maupun langsung. Yang ketiga yaitu faktor produsen, di mana produsen yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan saluran distribusi secara langsung lebih banyak. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil harus mampu mengandalkan perantara untuk melayani jasa kepada konsumen. Menurut swasta, faktor yang mempengaruhi saluran distribusi antara lain yaitu pertama, pertimbangan pasar. Pada dasarnya, saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, sehingga keadaan pasar menjadi faktor penentu. Beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah yaitu yang pertama, konsumen atau pasar industri. Jika pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya berupa konsumen dan pasar industri, perusahaan akan memanfaatkan lebih dari satu saluran. Yang kedua yaitu jumlah pembeli potensial. Jika jumlah konsumen relatif lebih kecil dalam pasarnya, maka perusahaan akan mengadakan penjualan secara langsung kepada pemakai. Yang ketiga yaitu konsentrasi pasar secara geografis. Secara geografis, pasar dibagi menjadi beberapa konsentrasi, seperti industri tekstil, industri kertas, dan lain sebagainya. Jika daerah konsentrasi mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, maka perusahaan dapat menggunakan distributor tinggi. Yang keempat yaitu jumlah pesanan, di mana volume penjualan dari sebuah perusahaan dapat mempengaruhi saluran yang digunakan. Jika volume yang dibeli oleh pemakai industri relatif kecil, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri. Yang kelima yaitu kebiasaan konsumen akhir dalam pembelian juga sangat mempengaruhi, seperti kemampuan untuk membelanjakan uangnya, tertarik pada pembelian kredit, lebih memilih melakukan pembelian yang tidak berkali-kali, serta tertariknya pada pelayanan penjual. Yang kedua yaitu pertimbangan barang. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang yaitu yang pertama nilai unit. Apabila nilai unit relatif rendah, maka produsen memilih untuk menggunakan saluran distribusi yang panjang. Sebaliknya, apabila nilai unitnya tinggi, maka saluran distribusinya pendek atau langsung.
Yang kedua yaitu besar dan berat barang. Apabila biaya angkut terlalu besar daripada nilai barangnya, maka terdapat beban yang berat bagi perusahaan dan perantara ikut menanggung sebagian dari biaya. Yang ketiga yaitu mudah rusaknya barang. Jika barang yang dijual mudah rusak, maka perusahaan tidak perlu menggunakan perantara. Jika ingin menggunakan perantara, maka harus dipilih perantara yang memiliki fasilitas penyimpanan yang cukup baik. Yang keempat yaitu sifat teknis. Produsen harus memiliki penjual yang dapat menerangkan berbagai masalah teknis, seperti pemeliharaan dan penggunaannya. Produsen juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik sebelum maupun sesudah penjualan. Yang kelima yaitu barang standar pesanan. Jika barang yang dijual berupa barang standar, maka dipelihara sejumlah persediaan pada penyalur. Sebaliknya, jika barang yang dijual berdasarkan pesanan, maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan. Yang keenam yaitu luasnya produk line. Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang saja, maka dapat menggunakan pedagang besar sebagai penyalur. Namun, jika barang yang dibuat bermacam-macam, perusahaan dapat menjual langsung kepada pengecer. Yang ketiga yaitu pertimbangan perusahaan. Pada segi perusahaan, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, sumber pembelanjaan. Saluran distribusi langsung atau pendek biasanya memerlukan jumlah dana yang lebih besar, sehingga saluran distribusi pendek hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat di bidang keuangannya. Yang kedua yaitu pengalaman dan kemampuan manajemen. Perusahaan yang ingin menjual barang baru atau memasuki pasar baru lebih memilih menggunakan perantara. Hal ini dikarenakan perantara sudah memiliki pengalaman dan manajemen yang baik. Yang ketiga yaitu pengawasan saluran. Pengawasan lebih mudah dilakukan apabila menggunakan saluran distribusi pendek. Maka perusahaan memilih saluran distribusi pendek walaupun biayanya tinggi. Yang keempat yaitu pelayanan yang diberikan oleh penjual. Jika produsen ingin memberikan pelayanan yang baik, mendapatkan pembeli untuk perantara, maka akan banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya. Menjelaskan poin D tentang pertimbangan perantara. Dalam pertimbangan perantara ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh perantara. Ketika seorang perantara mampu memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi produsen, yang mampu membuat produsen merasa, oh saya yakin dengan perantara ini, maka produsen akan dengan senang hati menjadikan Anda sebagai perantara dari perusahaan tersebut. Adalah kegunaan perantara. Sebuah perantara akan digunakan sebagai penyalur jika perantara tersebut mampu mengusung produk kita untuk bersaing di pasaran dan selalu berinisiatif untuk memberikan usul-usul tentang produk-produk yang harus kita kembangkan ke depannya. Ketiga, sikap perantara terhadap kebijakan produsen. Ketika seorang perantara mampu menerima segala resiko yang diberikan oleh produsen, maka produsen dengan senang hati akan menerima perantara tersebut sebagai penyalur dari barang-barang yang produsen punya. Poin keempat adalah volume penjualan. Dalam hal ini, seorang produsen akan memilih seorang perantara yang memiliki kemampuan untuk mampu menawarkan produknya dalam volume yang besar dan dalam jangka waktu yang lama. Dan poin terakhir yaitu poin kelima adalah biaya. Seorang produsen akan memilih perantara yang memiliki biaya yang cukup terjangkau dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Strategi manajemen saluran distribusi menurut Ciptono. Yang pertama adalah strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini terkait dengan menentukan jumlah perantara yang akan digunakan produsen untuk mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen. Strategi cakupan distribusi. Yang pertama adalah distribusi eksklusif, di mana produsen menunjuk hanya satu perantara untuk menjualkan produknya di dalam satu wilayah dengan syarat perantara tersebut tidak boleh menjual produk lain. Yang kedua adalah distribusi intensif, yaitu produsen berupaya untuk menyediakan produknya di semua retail outlet yang memasarkan produk tersebut. Yang ketiga, distribusi selektif, yaitu
Produsen hanya menempatkan produk dalam beberapa retail saja yang terdapat di satu wilayah tertentu. Yang ketiga adalah strategi saluran distribusi berganda. Dalam strategi saluran distribusi berganda ini terdapat dua jenis. Yang pertama, saluran komplementer, di mana terdapat masing-masing saluran menjual produk yang tidak saling berkaitan. Yang kedua adalah saluran kompetitif, yaitu apabila produk yang sama dijual oleh dua saluran yang berbeda, namun tetap bersaing satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat adalah strategi modifikasi saluran distribusi. Strategi ini mengubah saluran distribusi yang ada dengan berdasarkan evaluasi dan peninjauan ulang. Yang kelima adalah strategi pengendalian saluran distribusi. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakefisienan, meningkatkan pengendalian, dan mengetahui efektivitas biaya melalui kurva pengalaman. Yang keenam adalah strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. Poin A adalah bargaining strategy, di mana salah satu anggota berinisiatif untuk dalam proses tawar-menawar. Poin B adalah boundary strategy, yaitu menangani konflik dengan cara diplomasi. Yang poin C yaitu interpretation strategy, yaitu dengan melibatkan pihak lain yang bertujuan untuk membangun apresiasi terhadap pandangan masing-masing. Poin D adalah super organizational strategy, yaitu dengan menggunakan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik. Poin E adalah superordinate goal strategy, yaitu para anggota saluran yang berkonflik menetapkan keputusan bersama. Poin F adalah exchange of person strategy, yaitu masing-masing pihak yang berkonflik saling bertukar personil. Poin G yaitu cooptation, yaitu menggunakan pemimpin organisasi lain yang ditempatkan pada dewan penasihat agar pendapatnya didengarkan dalam menangani konflik. Bentuk saluran distribusi. Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Benjamin Mohan, terdapat 4 bentuk saluran distribusi. Yang pertama adalah saluran non-tingkat atau saluran pemasaran langsung. Saluran ini berasal dari seorang produsen yang langsung menjual ke konsumen tingkat akhir. Yang kedua adalah saluran satu tingkat. Saluran ini berisi satu perantara penjualan, yaitu dari produsen kemudian turun ke pedagang eceran dan kemudian langsung ke konsumen. Yang poin ketiga adalah saluran dua tingkat, di mana saluran ini berisi 2 perantara, yaitu yang pertama produsen kemudian turun ke pedagang besar. Pedagang besar akan menyalurkan ke pedagang eceran dan kemudian pedagang eceran akan berakhir di konsumen. Yang keempat adalah saluran 3 tingkat. Dalam saluran ini terdapat 3 perantara dengan urutan. Yang pertama barang dari produsen kemudian akan turun ke pedagang besar. Dari pedagang besar akan turun kembali ke pemborong dan selanjutnya akan berada di tangan pedagang eceran dan kemudian akan berakhir di konsumen tingkat akhir. Bentuk saluran distribusi. Saluran distribusi dapat dibedakan menurut jumlah tingkatannya. Tiap perantara yang melaksanakan tugas membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat kepada pembeli akhir merupakan satu tingkatan. Bentuk saluran distribusi. Saluran distribusi dapat dibedakan menurut jumlah tingkatannya. Tiap perantara yang melakukan tugas membawa produk dan kepemilikannya lebih dekat dengan pembeli akhir, yaitu satu tingkatan. Karena produsen dan konsumen akhir kedua aktif, maka mereka merupakan bagian dari tiap saluran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bentuk saluran, yaitu pertimbangan penggunaan akhir, karakteristik produk, kemampuan sumber daya pabrikan, fungsi-fungsi disyaratkan, dan kesediaan keterampilan para perantara. Dan selanjutnya ada alternatif distribusi. Alternatif distribusi dibedakan dengan menjadi 2, yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi dapat dilihat dari segmen konsumen atau pasar konsumen. Dan yang kedua, barang industri. Barang industri dapat dilihat dari segmen pasar dan industri. Selanjutnya ada saluran distribusi konsumsi dan distribusi barang industri. Dan keuntungan menggunakan perantara adalah membantu pencarian konsumen, membantu kegiatan promosi,
membantu dalam penyediaan informasi, membantu dalam pengepakan atau pembungkusan, dan membantu dalam penyortiran barang tersebut. Selanjutnya itu ada pengendalian saluran distribusi. Jadi pengendalian saluran distribusi ini terjadi apabila ada masalah yang sulit bagi perusahaan yang mengendalikan perusahaan-perusahaan atau pedagang-pedagang besar dan eceran pada penyalur tertentu. Jadi independen. Mengapa? Karena apabila penyalur itu independen, otomatis penyalur itu hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka saja, karena mereka ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan laba sebanyak mungkin hanya untuk kepentingan mereka saja. Manajemen konflik dalam saluran distribusi. Nah, dalam saluran distribusi juga terdapat konflik yang bisa mengganggu kelancaran usaha apabila tidak dilakukan manajemen terhadap konflik tersebut. Konflik bisa dibagi menjadi dua, yaitu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik horizontal biasa terjadi pada pihak pengecer yang merasa bahwa salah satu pihak pengecer bersaing terlalu ketat antara penetapan harga, bisa juga menggunakan iklan yang bisa menyerang wilayah penjualan mereka. Yang kedua adalah konflik vertikal, yaitu konflik antara pengecer dan pemasok. Bisa jadi salah satu pengecer atau pemasok tersebut itu mendominasi penjualan mereka, dan konflik vertikal ini terjadi apabila perusahaan membuat saluran baru. Secara umum, konflik ini juga bisa terjadi dalam saluran distribusi tradisional yang bersaing dengan saluran distribusi ya alternatif baru. Ya misalnya saluran distribusi tradisional offline dengan saluran distribusi online. Nah, konflik tersebut berdampak pada kelancaran usaha perusahaan atau proses penyaluran produk perusahaan ke pelanggannya. Jadi, manajemen konflik sangat diperlukan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa saluran distribusi itu merupakan jalur atau rute yang digunakan oleh produsen melalui suatu perantara untuk mengalihkan kepemilikan barang baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen yang bertujuan untuk mencapai target pasar tertentu. Jadi pasar merupakan proses akhir dari pendistribusian barang.